Mereka majikanku. Dan aku adalah pembantu baru di rumah ini. Kamu ngapain di sini? Udah saya bilang ya, kamu jangan macam-macam. Lakuin aja kerjaanmu dengan benar. Iya, Mbak. Dia Rizka, kepala pembantu di rumah ini. Zia, pembantu baru kan? Iya mbak, kerja di sini tuh gampang. Cukup kerja yang benar dan nggak perlu kepo sama hal-hal yang nggak penting. Paham? Kemesraan mereka hanya terjadi ketika mereka diranjang. Selebihnya, Kau udah gila ya? Mau bunuh aku? Hah? Kau yang udah gila. Aku ini istrimu Ken, bukan PSK yang kau pakai kalau kau mau. Udah gila kau emang. Nyesal aku pulang tau kau. Kenzo! Kenzo! Mau kemana lagi kau? Kenzo! Tuan Kenzo! Kenapa sih? Tuan, maaf kalau saya lancang. Tuan mau pergi kemana? Tolong jangan pergi, Tuan. Kasihan Nyonya. Nyonya itu Tuan pengen perhatian Tuan. Zi, kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ingat, kamu itu siapa di sini? Bukan gitu, Mak. Cukup! Ini kamu harus kerja kamu sekarang. Tuan. Maaf, Tuan. Aneh. Permisi, Tuan. Ngapain kamu di sini? Saya nggak ada suruh kamu bawa minuman. Saya sengaja buatin minuman buat Tuan. Soalnya saya lihat Tuan kayaknya capek banget. Silakan diminum, Tuan. Makasih ya. Kalau Tuan butuh sesuatu, panggil aja saya ya, Tuan. Apapun yang Tuan butuhin, bakal saya lakuin. Apapun itu. Tuan, makasih ya Tuan, udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Dan kalian hati-hati ya. Kalau Tuan butuh saya ada di kamar ya. Si, kamu gak apa-apa? Pinggang saya sakit, Tuan. Saya bantu berdiri ya. Kamu gak apa-apa? Mas Kenzo! Zi! Apa-apaan kalian ini? Shira, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma nolongin Zi aja. Oh, dia gak usah bohong kamu mas! Yang dibilang Tuan bener Nyonya. Tadi saya kepleset, terus Tuan bantuin saya berdiri. Kamu dengar sendiri kan? Aku mencium bau busuk dari rumah ini. Kamu, kalau kamu masih mau kerja di rumah ini, jangan pernah kamu goda suami saya. Ngerti kamu? Ngertinya. Kamu ini apa-apa? Jangan usah mikir macam-macam. Aku peringatin sekali lagi ke kamu. Kalau kamu nggak mau ada tragedi lagi yang terjadi di rumah ini, jangan pernah macam-macam. Shira! Jangan pernah kamu ungkit tragedi itu di depan Zi. Dia nggak tahu apa-apa. Sini kamu. Kamu tuh ngapain sih? Kamu pasti mau godain Tuan kan? Kamu udah bosan ya kerja di sini. Aku gak ada ngapa-ngapain kok Mbak. Aku gak ada maksud buat godain Tuan. Aku peringatin untuk yang terakhir kali ya. Kamu jangan macam-macam sih. Apalagi sampai Nyonya tahu. Bisa habis kamu kayak... Kayak apa Mbak? Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kamu jangan macam-macam ya. Ngerti? Iya Mbak. Zi, kamu pakai parfum saya? Enggaknya. Mana mungkin saya berani pakai parfum Nyonya. Kok harumnya sama ya? Ini pasti parfum mahal. Coba ah. Kamu kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Maksud kamu apa tadi? Kamu godain saya? Menurut Tuan gimana? Saya udah cukup menggoda belum? Jangan sekarang Tuan. Nyonya lagi di bawah. Jepit rambut? Jepit rambut siapa ini? Aku berhijab dan hobi godain majikanku. Ini semua karena... Jadi siapa ini?
Malam ini ke kamar saya ya Tuan, saya tunggu. Nakal juga cara main. Malam ini aku mau berangkat keluar kota dan gak pulang buat 2 hari. Kamu baik-baik di rumah ya? Emangnya aku kenapa? Kalau mau pergi keluar kota, pergi aja. Zi, selama saya di luar kota, kamu sama Rizka tolong layani Mas Kenzo dengan baik ya. Baiknya, tugas kami memang melayani Tuan dan Nyonya di rumah ini. Tapi ingat, jangan macam-macam. Baik Nyonya. Nakal juga ya kamu. Sejak kapan kamu masuk lingerie itu kita satu? Jadi Tuan udah baca surat itu? Udah dong. Mas, kamu ngapain di dapur? Tumben. Emangnya nggak boleh aku ke dapur? Ini kan rumah aku. Kukira cupu, ternyata suhu. Tuan suka? Tentu. Kamu tahu apa yang aku mau. Malam ini, tubuh ini milik Tuan. Tuan, Iqbal, ada apa, Bal? oh, mobil sudah siap Tuan. Kapan kita berangkat ke kantor? Oke, kalau gitu ya berangkat sekarang. Ada hubungan apa kamu sama Tuan? Udah bosan hidup kamu? Aku sama Tuan gak ada hubungan apa-apa kok. Jangan bohong. Kalau sampai Nyonya tahu, habis kamu. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri ke Tuan. Bantu kurang ajar. Zi, ngapa ini dari kamar Tuan? Ada yang nggak beres ini. Pembantu murahan, percuma kau berijat tapi tingkahmu kayak setan. Mending kau buka aja jilbabmu ini. Maksudnya apa? Saya salah apanya? Sirah! Ada apa ini? Kamu apain dia? Masih berani kamu pura-pura depan aku, Mas? Maksud kamu? Masa babak bodoh deh, Mas. Kalian berdua selingkuh kan di belakang aku? Dari awal aku udah curiga sama gelagat kalian berdua. Karena itulah, aku pun minta tolong ke Iqbal. Iqbal, tolong kamu awasi suami saya dan Zi selama saya berada di luar kota. Tolong kamu laporkan ke saya apa yang kamu lihat. Ngerti? Baik Nyonya. Iqbal, jadi apa yang kamu dapat? Tuan janji selingkuh di belakang Nyonya. Beberapa kali saya lihat Zi keluar dari kamar Tuan. Apa? Brengsek! Nyonya, maafin sayanya. Saya terpaksa ngelakuin ini semua. Saya dipaksa sama tuannya. Enggak, Sirah. Dia yang godain aku. Zi, jangan ngarang cerita kamu, Zi. Cepat! Aku nggak mau dengar penjelasan kalian berdua. Bukannya udah aku peringatin sama kamu. Jangan pernah kamu goda suamiku. Sakit nggak? Sakit. Hari ini juga, dia bakal aku habisin nggak? Jangan. Sirah, kamu kenapa, Sirah? Kamu apain dia? Aku suntikin dia racun yang bakal bikin dia susah nafas. Dan dalam 24 jam, dia akan mati. Sialan, yang seharusnya mati itu kau! Saya nggak akan biarin kalian berdua celakain Zi. Seperti kalian celakain kakaknya, Dewa. Jadi Dewa kakakmu. Ya, aku adiknya Dela. Pembantu yang kalian habisi nyawanya. Zi, maafin kami. Kami gak ada maksud mau habisin nyawa kakak kamu. Dia pembantu terbaik yang pernah kami punya. Dia selalu tahu apa yang kami butuhkan. Nyonya, ini saya buatkan minuman buat Nyonya. Makasih ya, Del. Nyonya tenang aja ya, ada saya di sini yang bakal temenin Nyonya selama Tuan pergi. Jadi Nyonya nggak bakal kesepian. Permisi Tuan, ini minuman buat Tuan. Taruh aja di meja. Kalau Tuan capek, mending Tuan istirahat dulu. Jangan dipaksa Tuan. Kamu harus tanggung jawab.
Sampai akhirnya Dela hamil. Kamu hamil? Kamu yang hamilin Dela, Mas? Aku pun tanggung jawab atas kehamilan Dela, meskipun Sira tidak suka. Dan tragedi pun terjadi. Tolong. Kami pun buang tubuh Dela ke dalam kolam buaya untuk menghilangkan jejak. Kamu yakin ini aman? Pasti. Kecuali kalau mereka berdua nggak bisa jaga rahasia. Kalau kalian dua sempat bocor, kalian bakal jadi korban selanjutnya. Ngerti kalian? Ngerti Tuan. Ngerti Tuan. Sih, maafin kami sih. Kami tahu kami salah. Kami nyesal. Gak perlu kalian ceritain. Aku juga udah tahu semuanya dari awal. Jadi kamu udah tahu semuanya? Bang Iqbal, apa yang abang mau bicarain sama aku? Kakakmu sih, Dela. Kak Dela. Kak Dela kenapa bang? Dela udah pergi ke surga sih. Enggak. Abang bersanda kan? Aku serius sih. Aku bakal ngasih tahu semua kronologinya. Tapi tolong, jangan ngasih tahu siapa-siapa ataupun lapor polisi. Nyawa aku yang jadi taruhan sih. Oke bang. Kasih tahu aku semuanya. Bang Iqbal pun menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Kak Dela. Dan dia menyesal gak bisa bantu Kak Dela. Bang, suatu hari nanti, aku akan balas perbuatan mereka ke Kak Dela. Dan aku pastikan, tangan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan akhirnya, aku berhasil masuk ke rumah ini dengan jadi pembantu. Buat ngancurin kamu. Tuan! Nyonya! Kamu udah gila, Izzy? Kamu mau bunuh Tuan sama Nyonya? Kamu juga, Bang. Kenapa diem aja? Hajar dia! Mbak Rizka, kenapa sih? Mbak Rizka masih aja setia sama keluarga pembunuh. Kenapa? Kaget? Aku tahu semua yang kalian rahasiain selama ini. Tenang aja Mbak Rizka. Karena Mbak Rizka udah baik ingetin aku terus. Mbak gak bakal ngerasain sakit. Kamu mau ngapain? Bal, lepasin aku, Bal! Dasar pengkhianat! Rizka! Dasar pembunuh! Selamat tidur, Tuan. Sekarang kita ke pelaku utamanya. Karena kalian udah anggap Kak Dela keluarga. Gimana kalau kalian temuin Kak Dela di surga? Sekarang waktunya kita buang mayat-mayat mereka ke buaya-buaya peliharaan mereka sendiri. Iya sih. Aku pun melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan ke Kak Dela. Udah semuanya sih. Terus sekarang kamu mau apa? Karena abang sahabatnya Kak Dela. Titip salam buat Kak Dela ya. Bilang, di sini aku bahagia. Kenapa? Kak, aku udah balas semua perbuatan mereka. Kak yang tenang ya di sana.
Setelah pembalasan dendam itu, aku pun menjadi gila dan dirawat dengan sakit jiwa. Ikan, ikan, cukup. Zi, ayo kita ke kamar. Waktu yang bobo siang. Yeay, bapak siang. Kan ikut bapak siang.